Belum ada kejelasan terkait penanganan proses hukum terhadap laporan kasus dugaan penipuan. Korban dugaan penipuan mendatangi Polresta Malang Kota untuk mempertanyakan penanganan kasus tersebut. Korban datang ke Polresta Malang Kota sambil membawa bukti baru ke polisi. Insan Kamil, warga kota Tangerang yang merupakan korban dugaan penipuan bos koperasi KSU Unggul Makmur, mendatangi Mapolresta Malang Kota untuk mempertanyakan kejelasan proses hukum kasus dugaan penipuan yang dilaporkan ke Polresta Malang Kota beberapa waktu yang lalu. Korban datang untuk memberikan keterangan sebagai pelapor atas dugaan kasus penipuan penggelapan yang dilakukan oleh GY, warga Dampit, Kabupaten Malang. Korban juga membawa bukti baru untuk diserahkan kepada polisi. Dalam laporan tersebut, Insan Kamil mengaku telah ditipu oleh terlapor dengan kerugian sebesar 500 juta rupiah. Ia berharap dengan keterangan yang telah diberikan, penyidik dapat segera menaikkan kasus ini ke tahap penyidikan. Korban mengaku uang 500 juta rupiah yang telah ditransfer melalui istrinya ke nomor rekening atas nama terlapor, namun terlapor malah menyebut uang tersebut dari pihak lain, bukan dari dirinya. Insan Kamil berharap agar kasus ini dapat segera diselesaikan dan ia dapat memperoleh keadilan. Ia juga berharap agar masyarakat dapat lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi dan tidak mudah percaya pada orang yang tidak dikenal. Sebelumnya, Kamil melaporkan GY, pengusaha koperasi asal Malang atas dugaan penipuan dana. Namun kasus tersebut hingga saat ini belum diproses oleh kepolisian dan masih dalam tahap penyidikan. Hampir 1 tahun sejak laporan dibuat, namun masih di tahap penyidikan di Satreskrim Polresta Malang Kota. Saya juga bertanya kepada penyidik sejauh mana laporan saya. Kemudian karena saya juga tidak mendapatkan SP2HP, surat pemberitahuan perkembangan penyidikan itu, makanya saya minta. Setelah saya minta, baru mereka memberikan. Dari situ baru saya ketahui bahwa sebenarnya hampir semua saksi dan terlapor itu sudah diperiksa oleh penyidik. Namun ketika saya tanya, ketika dia meminta bahwa saya untuk diminta datang lagi, saya tanya apakah sudah naik ke penyidikan. Jawabannya belum, karena masih perlu pendalaman katanya. Nah, sebenarnya kasus saya ini kan simpel ya. Menjadi kasus di mana saya menyetorkan uang 500 juta kepada Pak Gunadi dengan catatan bahwa itu adalah untuk membayar hutang tanah, hutang dengan jaminan tanah di Malang. Nah, hutangnya itu dengan Pak Supandi gitu. Tapi sampai dengan tanggal yang saya mengirimkan somasi, teman-teman juga sudah tahu ceritanya itu. Tapi Bu Nadi tidak memberikan jawaban dan mengabaikan itu, sehingga saya melaporkan Bu Nadi ke Polres. Nah, kemudian hari ini saya akan datang untuk memberikan tambahan laporan, dan yang menariknya ada hal baru yang saya temukan, bahwa sebelumnya saya mengajukan gugatan perdata karena sebagai pihak ketiga yang dirugikan, maka saya mengajukan gugatan perdata nomor 124 PDT BTH 2005 di Pengadilan Negeri Kepanjen. Nanti saya serahkan kepada teman-teman. Nah, di situ saya baru tahu bahwa ada jawaban dari Gunadi dan pengacaranya, bahwa yang pertama itu adalah yang aneh, bahwa dia itu tidak mengakui bahwa uang yang 500 juta itu bukan dari saya. Padahal transfernya jelas dari saya, dan saya WA kepada Pak Gunadi. Dia mengatakan bahwa itu dari orang lain yang membeli tanahnya dia. Nah, dari situ saja sudah salah yang pertama ya. Padahal di situ catatan saya itu untuk membayar angsuran atau membayar hutang dengan jaminan tanah di Malang. Kemudian diabaikan sama dia, menganggap bahwa itu adalah seseorang saya yang mau membeli tanahnya Gunadi katanya, pakai DP. Jadi ya, kalau itu disebut sebagai DP, kapan saya mau beli tanahnya dia gitu kan. Nah, sehingga dia menyebutkan bahwa karena kemudian pada waktu tertentu saya tidak meneruskan DP itu, tidak melunasi, jadi uang 500 juta mau dianggap hilang sama dia. Nah, masalahnya saya nggak tahu tanahnya yang di mana, kemudian harganya berapa, kok mau dihilangkan sama dia. Itu jawaban dia di pengadilan. Jadi jawaban dia di pengadilan. Kemudian yang kedua, yang menjadi bahan lagi yang perlu saya sampaikan kepada penyidik nanti, bahwa ternyata dia itu mengakui
adanya jual beli dengan buyback dengan Pak Supandi. Jadi artinya dia mau membeli kembali atau Pak Supandi mau membeli kembali. Kalau buyback itu artinya hutang piutang. Jadi bukan jual beli. Jadi hutang piutang. Jadi artinya Gunadi dalam jawaban ini mengakui bahwa ini sebenarnya hutang piutang karena ada istilah buyback. Artinya Pak Supandi itu mau membeli kembali tanahnya, katanya. Padahal istilah buyback ini sebenarnya sudah tidak diperbolehkan lagi. Dalam rangka undangan klarifikasi. Simon Alfredo melaporkan.